Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Min sudah lama nggak petik buah manggis. Nggak petik buah manggis dahulu. Bab 3849 sampai bab 3852. Tidak apa-apa mengubah cara makhluk roh memasak dan makan, tapi kamu masih ingin aku melakukannya sendiri. Betapa kejamnya, seberapa berlebihan, ini tak tertahankan, tapi Anda tetap harus menanggungnya. Ini sangat menyedihkan, jadi di mata beberapa makhluk spiritual yang sedih dan memohon, Gongsun Yueying diusir, dengan damai. Direbus, dikukus, direbus, ada juga kuahnya yang segar harum. Daging ini kualitasnya bagus, akan lebih baik jika kamu menaruh saus di atasnya dan memanggangnya. Akan lebih baik jika menambahkan beberapa lauk pauk. Mulut Murong Kingsway bergerak-gerak dan dia menatap Gongsun Yueying dengan penuh simpati. Mata Gongsun Yueying kusam, sedikit cekung, dan wajahnya sepucat patung. Gongsun Yueying bersumpah demi Tuhan bahwa ini adalah makanan tersulit dan membuat frustrasi yang pernah dia makan. Seumur hidup, tidak nyaman, ingin menangis. Tapi aku tidak berani. Setengah jam kemudian, Ye Junlin bertepuk tangan dan berkata, "Kamu kenyang, enak sekali, kalian berdua makan lebih banyak, jangan sia-siakan." Gongsun Yueying merasakan matanya menjadi gelap, dan dia segera marah. "Aku pingsan." Ye Junlin mengabaikannya sama sekali, tetapi berkata kepada Murong Kingsway, "Bangunkan dia lalu berangkat." Ya, Murong Kingsway diam seperti jangkrik, dan dia tidak berani mengabaikan perintah Ye Junlin. Ye Junlin melihat ke kejauhan dan berkata pelan, "Taiksu Shenzong, saya di sini. Semua jenius terbunuh, dan keberadaan Gongsun Yueying tidak diketahui." Setelah berita ini terkonfirmasi, langsung menimbulkan keributan di Istana Api Ilahi Matahari dan Bulan. Putri kecil adalah murid favorit dari dua penguasa istana. Siapa yang berani menculiknya, hal ini sangat buruk. Bukankah itu setara dengan menyatakan perang secara terbuka terhadap Istana Api Ilahi Matahari dan Bulan? Berkata, para jenius yang dibawakan oleh Gongsun Yueying dapat dengan mudah menghancurkan bahkan sekte berukuran sedang, kan? Ya, ini cukup untuk menunjukkan kekuatan mengerikan dari si pembunuh. Mungkinkah dia adalah sekte yang sangat tersembunyi? Tidak peduli siapa pembunuhnya, Istana Api Ilahi Matahari dan Bulan tidak mungkin membiarkan masalah ini berlalu begitu saja. Para anggota Istana Api Ilahi Matahari dan Bulan berdiskusi. Faktanya, dua penguasa istana-istana Api Ilahi Matahari dan Bulan memang sangat marah. Perintah kematian segera dikeluarkan, dan orang-orang berkuasa di istana keluar untuk mencari Gongsun Yueying sesegera mungkin, dan mereka ingin melihatnya mati atau tubuhnya. Tentu saja, yang bekerja sama dalam aksi tersebut adalah Dewa Matahari dan Bulan atau Akademi dan semua sekte afiliasi lainnya. Menurut kata-kata wakil Master Istana Api Ilahi Matahari dan Bulan, keagungan Istana Api Ilahi Matahari dan Bulan tidak dapat ditantang. Taiksu Shenzong, ada kedamaian di sekte tersebut, dan para murid di sekte tersebut semua sibuk dengan urusan mereka sendiri, tidak menyadari bahaya yang mendekat secara diam-diam. Gong Qianqiu sedang menikmati teh dengan santai. Setelah periode perkembangan ini, kekuatan langsung menjadi semakin kuat, dan posisinya dalam sekte menjadi semakin stabil. Terlebih lagi, saya semakin sering melihat di reruntuhan Kunlun akhir-akhir ini, yang secara langsung membuat Gong Qianqiu merasa superior. Pembuluh darah naga yang besar dikonsumsi oleh Tuan yang tiada taranya dalam satu hari. Para ahli top dari Akademi Api Ilahi Sun Moon dimusnahkan. Ada teknik dan teknik pertarungan yang aneh dan kuat yang tak ada habisnya di setiap sekte besar. Hal ini sungguh tidak terbayangkan di dunia sekuler. Ye Junlin, jarak antara kamu dan aku semakin besar. Bahkan jika aku mengalahkanmu, aku tidak akan merasakan pencapaian apapun.
Sungguh membosankan memikirkannya seperti ini. Dengan hati-hati meningkatkan kekuatanku di dunia sekuler, Ye Junlin adalah gunung yang hampir tidak dapat diatasi. Dan kekuatan yang ditunjukkan Ye Junlin benar-benar membuat orang merasa putus asa. Tapi sekarang sepertinya saya hanya duduk di sumur sambil memandangi langit. Setelah tiba di reruntuhan Kunlun, sekte tingkat menengah yang memilih pemimpin inti tingkat tinggi dapat menyaingi Ye Junlin. Belum lagi orang kuat misterius yang membunuh Luo Yunyang dan para jenius lainnya dari Akademi Api Ilahi Sun Moon beberapa waktu lalu. Jika Ye Junlin melihat ini, dia akan ketakutan. Semakin Gong Qianqiu memikirkannya, dia menjadi semakin bangga. Dan dia bahkan lebih bersyukur bahwa dia telah mempertahankan hubungan dengan sekte ilahi Taixu tepat pada waktunya untuk memasuki reruntuhan Kunlun. Jika Anda menemukan ramuan obat di reruntuhan Kunlun dan menempatkannya di dunia sekuler, itu adalah harta karun yang hanya ada di buku-buku kuno. Pembuluh darah naga adalah produk unik yang belum pernah terdengar di dunia sekuler. Pemimpin ini akhirnya dapat mengabaikan segala sesuatu di dunia sekuler dalam arti sebenarnya. Saya pergi. Gong Qianqiu tiba-tiba merasa kesepian dan sendirian. Bagaimanapun, kita tidak berasal dari dunia yang sama. Ye Junlin, jika kita memiliki kesempatan untuk bertemu satu sama lain di masa depan, kamu tidak punya pilihan selain berlutut di tanah dan memohon belas kasihan. Dan tertawa liar, dia sekarang telah mengarahkan pandangannya lebih tinggi. Misalnya, pria kuat tiada taraf yang tidak takut dengan istana api Dewa Matahari dan Bulan, itulah tujuan yang akan dia kejar di masa depan. Sekarang Ye Junlin seperti semut, tidak ada ancaman sama sekali. Kata Gong Qianqiu sambil mencibir. Sisi lain, Putra Suci Agung sedang dalam suasana hati yang sangat baik dalam beberapa hari terakhir. Dia dan Gong Qianqiu menjadi semakin cocok satu sama lain, dan kekuatan mereka meningkat ke tingkat yang lebih tinggi daripada sebelum mereka menikah. Putra Suci Agung bahkan merasa jika dia menghadapi pemimpin berjubah hitam dari Akademi Api Ilahi Bulan Matahari dalam pertarungan memperebutkan pembuluh darah naga, dia bisa dengan mudah menang. Hal ini membuat Putra Suci Agung sangat gembira, dan efek dari kultivasi ganda jauh melebihi ekspektasinya. Tentu saja, Putra Suci Agung juga mengetahui bahwa ini tidak dapat dipisahkan dari kekuatan Gong Qianqiu. Hasilnya, dia semakin mencintai Gong Qianqiu dari sebelumnya. Hal ini menyebabkan selir lainnya mengeluh di belakang mereka, tetapi mereka tidak berani menyusahkan Gong Qianqiu secara terbuka. Putra Suci ketiga juga akhirnya memikirkan kesalahannya sejak dini karena perantaraan Putra Suci yang agung. Lao San, aku sudah memberitahumu sejak lama bahwa orang memiliki 7 emosi dan 6 keinginan. Jika kamu bersikeras untuk berlatih ilmu pedang yang kejam, kemajuanmu dalam kultivasi agak lambat. Putra Suci ketiga tersenyum canggung, dan kemudian menggema, apa yang dikatakan bos memang benar. Tetapi sudah terlambat bagiku untuk menyesalinya sekarang. Meskipun dia juga tahu bahwa ada unsur sanjungan yang disengaja dalam kata-kata Putra Suci ketiga, merupakan sebuah pencapaian nyata untuk membuat Putra Suci ketiga yang selalu bangga menundukkan kepalanya. Bos, jika kamu bertemu Ye Junlin, bisakah kamu menghadapinya dengan penuh keyakinan? Putra Suci ketujuh langsung mengubah topik pembicaraan. Terutama saya tidak ingin melihatnya terlihat seperti penjahat. Sage Agung mengangkat kepalanya dan tertawa dan berkata, jangan khawatir, sekarang kekuatan Ye Junlin tidak lagi terlihat di mataku. Xiao Qi, Ye Junlin baru saja mengalahkan pemimpin dari 5 sekte kecil. Sekarang bos bisa dengan mudah melakukannya bahkan dengan 1 tangan. Terlebih lagi, Ye Junlin pasti mengandalkan kekuatan anggota base camp lainnya, jadi jarak antara dia dan bosnya semakin besar. Selaki Seng Zi langsung sambil tersenyum. Putra Suci Agung berkata dengan persetujuan yang mendalam. Apa yang dikatakan Lao San masuk akal, belum lagi dunia sekuler bahkan tidak memiliki urat naga, bahkan urat suci pun tidak.
Tidak peduli seberapa kuat bakat kultivasi Ye Junlin, jika sumber daya budidaya tidak cukup untuk mendukungnya, seberapa kuat dia. Jangan khawatir, tidak masalah jika Ye Junlin tidak datang. Tetapi jika Anda benar-benar tidak tahu apa yang dapat Anda lakukan dan datanglah ke pintu, aku pasti akan menghancurkannya menjadi abu. Sage Agung penuh percaya diri. Setelah meningkatkan kekuatannya secara signifikan, dia menjadi lebih yakin bahwa dia bisa mengalahkan Ye Junlin. Sebenarnya, dibandingkan dengan Ye Junlin, aku lebih mengkhawatirkan orang kuat misterius itu. Bagaimanapun, kita pernah berhubungan dengan Akademi Api Ilahi Matahari dan Bulan sebelumnya. Putra Suci ketiga berkata dengan cemas. Putra Suci Agung melambaikan tangannya dan berkata, meskipun orang kuat ini memiliki kekuatan yang menakutkan, yang terbaik adalah tidak mengacaukan sekte ilahi Taiksu. Bagaimana Anda mengatakan ini? Putra Suci Agung berkata dengan bangga. Apakah Anda lupa latar belakang guru sekte? Putra Suci ketujuh tiba-tiba menyadarinya, dan tiba-tiba teringat bahwa guru sekte berasal dari keluarga super, dan bahkan termasuk dalam keberadaan menakutkan yang menekan alam semesta, Istana Api Ilahi Matahari dan Bulan. Ye Junlin, Murong Kingsway dan Gong Sun Yuying bergegas tanpa henti dan telah tiba di dekat Taiksu Shenzong. Murong Kingsway berkata dengan hormat, Sekte Guru, kita sekarang hanya berjarak lebih dari 30 mil dari Sekte Ilahi Taiksu. Apakah Anda ingin melanjutkan perjalanan Anda? Jangan terburu-buru, mari kita istirahat di sini selama setengah hari. Lalu menoleh ke arah Gong Sun Yuying. Memerintahkan, seduh teh yang baru dipetik kemarin, saya ingin mencicipi rasanya. Seperti yang Anda perintahkan, Guru. Melihat Gong Sun Yuying yang segera menjadi sibuk, Murong Kingsway tercengang. Sejak kejadian memasak binatang spiritual itu, Gong Sun Yuying menjadi sangat berperilaku baik dan patuh. Bisa dibilang Ye Junlin menuruti setiap perkataannya, menyajikan teh dan menuangkan air, mengusap punggung dan bahunya, layaknya pelayan pribadi. Ini adalah gadis kesayangan Istana Api Ilahi Matahari dan Bulan. Dua jenius jahat dari generasi muda yang paling dihargai oleh dua penguasa istana. Sekarang mereka telah langsung direduksi menjadi pelayan kecil. Besar sekali perubahan identitas. Jika itu dia pasti sudah lama pingsan, kan? Murong Kingsway mulai mengagumi kualitas psikologis Gong Sun Yuying yang kuat. Faktanya, Gong Sun Yuying sangat terkesan dengan Ye Junlin. Gong Sun Yuying awalnya merasa kesal karena binatang spiritual yang menemaninya dimakan, dan dia bahkan mulai berpikir untuk mencari kesempatan untuk membalas dendam. Namun, begitu dia memikirkan hal seperti itu beberapa kali berturut-turut, Ye Junlin menyadarinya sebelumnya dan diperingatkan oleh kekuatannya yang berbahaya. Merasakan tekanan energi yang menyesakkan, Gong Sun Yuying benar-benar kehilangan pikiran untuk membalas dendam. Sekalipun kekuatannya menakutkan, rencana dan wawasannya juga sempurna. Ye Junlin hampir identik dengan pembangkit tenaga listrik puncak yang sempurna. Hal ini meyakinkan Gong Sun Yuying, bahkan jika dia menjadi pelayan Ye Junlin, dia tidak menyesal. Tuan, tehnya sudah siap, kata Gong Sun Yuying lembut. Ye Junlin mengambil cangkir teh dan menyesapnya, lalu berkata sambil tersenyum, kamu sangat ahli dalam seni teh. Terima kasih atas pujiannya, Guru. Gong Sun Yuying berkata dengan hormat, jika perangkat tehnya sudah lengkap, teh yang diseduh oleh budak ini akan lebih baik. Ye Junlin mengangguk dan berkata, sekarang batasan kultivasi Anda telah dicabut, Anda dapat menemukan kesempatan untuk melarikan diri. Saya tidak berani, Gong Sun Yuying berlutut dan berkata dengan suara gemetar. Merupakan berkah bagi seorang budak untuk bisa mengikuti tuannya, dan dia pasti tidak akan melarikan diri. Melihat pemandangan ini, ekspresi keterkejutan di wajah Murong Kingsway sangat besar. Karena dia bisa dengan jelas merasakan ketulusan emosi Gong Sun Yuying saat mengucapkan kata-kata tersebut, tanpa ada kepura-puraan. Dengan kata lain,
inilah yang sebenarnya dia pikirkan. Seperti yang diharapkan dari Master Sekte, sungguh ajaib bisa mengesankan gadis cantik dari sekte teratas dalam waktu sesingkat itu. Pada saat yang sama, berita bahwa banyak orang jenius di Istana Api Ilahi Matahari dan Bulan terbunuh, dan Putri Cantik Surga, Gongsun Yueying, ditangkap dan keberadaannya tidak diketahui secara bertahap menyebar. Hal ini menyebabkan keributan di antara banyak kekuatan sektarian. Bahkan banyak pemimpin sekte yang dengan cepat mengingat kembali kejeniusan sekte mereka yang pernah berlatih di luar negeri. Mereka takut harapan masa depan sekte-sekte ini akan mengikuti jejak Gongsun Yueying dan lainnya. Siapa yang berani menyerang Istana Api Dewa Matahari Bulan? Apa tujuan akhir dari pelaku sebenarnya di balik layar? Apakah itu untuk menargetkan bintang-bintang yang sedang naik daun dari semua sekte di daerah tersebut? Terkait dengan orang yang terbunuh dalam semalam beberapa waktu lalu, apakah itu relevan untuk pria tak tertandingi dengan kekuatan pembuluh darah naga yang besar? Banyak spekulasi dan pertanyaan muncul di benak setiap orang. Untuk sementara waktu, semua orang di sekte di daerah ini berada dalam bahaya. Bahkan sekte yang terkait erat dengan Istana Api Ilahi Matahari Bulan telah ditingkatkan ke tingkat pertahanan tertinggi dan mengaktifkan formasi pelindung sekte. Berita ini juga sampai ke sekte Ilahi Taiksu, menyebabkan keributan untuk sementara waktu. Dikatakan bahwa Gongsun Yueying memiliki status yang sangat tinggi di antara generasi muda Istana Api Ilahi Matahari dan Bulan, dan kekuatan serta kultivasinya juga sangat kuat. Lebih dari sekedar menjadi kuat, Gongsun Yueying dan para jenius lainnya bisa dengan mudah menghancurkan sekte berukuran sedang, bisa dibayangkan betapa kuatnya. Jika ini masalahnya, bukankah kekuatan orang yang mengambil tindakan akan lebih menakutkan? Wajah para murid sekte Taiksusen menunjukkan ekspresi ngeri. Mereka tahu betul perbedaan antara membunuh dan menangkap hidup-hidup. Menghadapi serangan balik putus asa dari anak ajaib seperti Gongsun Yueying, akan jauh lebih sulit untuk menangkapnya hidup-hidup daripada membunuhnya. Saya khawatir kekuatan dan tingkat kultivasinya harus lebih tinggi dari miliknya untuk dapat melakukannya. Kuncinya adalah orang yang mengambil tindakan sama dengan tidak menganggap serius Istana Api Ilahi Bulan Matahari. Ya, Gongsun Yueying adalah seorang jenius yang sangat dihargai oleh kedua penguasa istana, dan bahkan merupakan kepala sekolah matahari bulan di masa depan, Istana Api Ilahi, salah satu pesaing kuat. Gongsun Yueying meninggalkan sekte Ilahi Taiksu belum lama ini. Akankah masalah ini memengaruhi kita? Para murid sekte Ilahi Taiksu tiba-tiba menjadi gugup, dan beberapa bahkan merasa panik. Oleh karena itu, Yin Suejian juga secara khusus mengadakan pertemuan darurat untuk membahas masalah tersebut. Semua orang suci dan tetua di sekte tersebut berpartisipasi. Dapat dikatakan bahwa sekte Ilahi Taiksu sangat mementingkan masalah ini. Di ruang pertemuan, wajah para pejabat senior dari sekte Ilahi Taiksu semuanya dipenuhi dengan ekspresi serius. Ceritakan lebih banyak tentang pandangan Anda. Kami harus menyetujui tindakan balasan sesegera mungkin. Jika tidak, orang-orang di sekte tersebut akan berada dalam kekacauan. Kata Yin Suejian dengan nada serius. Putra Suci Agung adalah orang pertama yang berbicara. Wakil guru, saya pikir pelaku sebenarnya di balik layar kemungkinan besar datang ke Istana Api Ilahi Bulan Matahari. Dalam pertempuran untuk pembuluh darah naga, orang kuat dari Matahari Bulan Akademi Api Ilahi dibunuh terlebih dahulu, dan kemudian datang untuk menyelidiki masalah tersebut. Wakil Presiden Luo Yunyang dan yang lainnya menghilang secara misterius. Sekarang para jenius dari Istana Api Ilahi Matahari dan Bulan telah terbunuh. Keberadaan Gongsun Yueying tidak diketahui, sangat tidak diketahui. Kemungkinan besar hal-hal ini dilakukan oleh orang yang sama. Semua orang mengangguk setuju. Bagaimanapun juga, hal-hal ini terjadi, satu demi satu, itu tidak mungkin hanya kebetulan. Jadi, sekte manapun yang ada hubungannya dengan Istana Api Ilahi Bulan Matahari berada dalam bahaya,
nada suara Yin Suejian menjadi lebih serius. Putra Suci Agung mengangguk dan berkata, "Saya khawatir itu masalahnya, dan Sekte Ilahi Taiksu menanggung beban terbesarnya, jadi kita harus mengambil tindakan." "Apa maksudmu?" Yin Suejian memandang Putra Suci Agung bersama tatapan penuh arti dan bertanya. Sebagai penerus masa depan Sekte Taiksu Sen, Putra Suci Agung, Yin Suejian juga tertarik untuk mengembangkan kredibilitasnya. Jadi pasti akan marah di saat seperti ini. Putra Suci Agung memahami dan berkata dengan suara yang dalam, "Ingatlah para jenius dan tetua yang telah berlatih di luar negeri, dan aktifkan formasi pelindung sekte pada saat yang sama. Selanjutnya, hubungi Master Sekte sebanyak mungkin. Masuk situasi ini, saya khawatir hanya ketua sekte yang dapat sepenuhnya menstabilkan moral tentara. Langkah terakhir adalah mengirimkan informan untuk memperluas cakupan penyelidikan. Jika ditemukan kelainan, segera laporkan ke sekte, sehingga kita dapat memiliki cukup waktu untuk mempersiapkan pertahanan." "Itu masuk akal, lakukan saja apa yang kamu katakan." Wajah Yin Suejian dipenuhi dengan kelegaan. Semua orang mengambil pesanan dan pergi untuk membuat pengaturan. Segera setelah dia meninggalkan ruang pertemuan, Gong Qianqiu menemukan Sage Agung, "Suamiku. Apakah Sekte Ilahi Taiksu benar-benar terlibat? Hubungan kita dengan Istana Api Ilahi Matahari dan Bulan tidak terlalu dalam, jadi kita tidak perlu terlalu gugup, bukan?" Emosinya, dia masih tidak bisa menyembunyikan kegugupannya. Putra Suci Agung berkata dengan wajah serius, "Saya tidak sedang khawatir sekarang. Dari beberapa kejadian ini, kita dapat melihat bahwa guru misterius itu tidak bertindak sesuai dengan akal sehat. Jika tidak, Gong Sun Yueying tidak akan pernah hidup. Kalau begitu, bukankah kita akan sangat beruntung? Bahaya. Semua orang kuat di Istana Api Ilahi Bulan Matahari terbunuh. Jelas mereka tidak takut dengan keberadaan sekte besar." Gong Qianqiu merasa lebih tidak nyaman. Dia bahkan merasa lebih tidak nyaman, ditakuti oleh pria kuat misterius itu. Putra Suci Agung menghela nafas dan berkata dengan suara yang dalam, "Sekarang saya khawatir hanya Master Sekte yang dapat membantu Sekte Ilahi Taiksu selamat dari bencana ini." Bersambung.